وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Wa ba'du. Sahabat Quran, para pemirsa IKI-TV dan Madani TV dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Kita masih diberikan kesempatan waktu, kesempatan umur. Allah masih berikan kesehatan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Yang senantiasa kita harap adalah ketika Allah berikan kesempatan waktu, semoga kualitas diri kita, amaliyah kita, ibadah kita, ta'abudan wa taqarruban ilallah kita semakin hari kualitasnya semakin baik. Sahabat Quran, para pemirsa IKI-TV dan Madani TV dimanapun berada, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian keluarga episode yang ke-13, melanjutkan tentang bahasan mempersiapkan generasi Qurani bagian 2 ketika kita mengharapkan keluarga kita adalah keluarga Qurani. Dzurriyyah kita, generasi kita menjadi generasi Qurani. Bagaimana ciri-cirinya kemarin sudah kita bahas, yaitu bahasan ini tentu saja poin-poin yang kita angkat adalah yang pertama kemarin adalah cirinya senantiasa mempelajari Al-Quran tilawatan wa fahman. Jadi generasi Quran itu tandanya adalah apabila dalam hidupnya ada hamasah, ada semangat yang tinggi di dalam mempelajari Al-Quran, baik bacanya sampai mendapatkan bacaan yang benar, kemudian memahami isinya sampai mendapatkan pemahaman yang benar. Kemudian tentu saja yang kedua adalah wa yatadarrasunal Qur'an. Cirinya generasi Qur'ani itu adalah senantiasa mentadarusi Al-Qur'an. Karena faham keutamaan-keutamaannya, maka kemudian tiada hari tanpa tilawah dan tadabbur Al-Qur'an. Itu terus dilaksanakan dalam kehidupannya dari surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, sampai kemudian surat An-Nas, balik lagi terus dilakukan sedemikian rupa, terus-menerus sampai perjalanan akhir kehidupannya. Dan kemudian yang ketiga, wa yahfadzunal Qur'an. Generasi Qur'ani itu adalah generasi yang menghafalkan Al-Qur'an. Karena menghafalkan Al-Quran bagi anak-anak kita adalah tentu saja ini adalah menjadi deposito, menjadi tabungan bagi kita di hari akhir. Akan disebutkan bagi kita yang punya anak hafal Al-Quran berarti kita punya tabungan di hari akhir dengan keberadaan anak kita yang hafal Quran, kemudian sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, Allah akan panggil orang tuanya di akhir nanti untuk kemudian dipakaikan mahkota kemuliaan, pakaian kebesaran. Dan kemudian
Orang tuanya keduanya bertanya, kenapa saya diberikan pakaian seperti ini? Amal apa yang saya perbuat sehingga aku diberikan pakaian keterhormatan seperti ini? Maka kemudian dijawablah bahwa karena sebab anakmu yang hafal Quran itulah kemudian engkau dipakaikan tajul karamah, mahkota kemuliaan. Maka berbahagialah bagi para keluarga yang memiliki keturunan yang hafal Quran. Karena itu akan menjadi deposito kita, tabungan kita, tidak hanya di dunia, sampai nanti di hari akhir akan mendatangkan syafaat, mendatangkan pertolongan kepada ayah dan ibunya. Kemudian ciri generasi yang Qur'ani adalah wa ya'malunal Qur'an. Generasi yang senantiasa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya dengan sikap dikaji, difahami, dan kemudian sikapnya adalah sami'na wa ata'na. Saya fahami, saya dengar, saya kaji, dan saya akan taati apapun risikonya. Ini adalah ciri generasi Qur'ani. Yang kelimanya adalah generasi Qur'ani itu adalah generasi yang wa yu'allimunal Qur'an. Generasi yang mengajarkan, mendakwahkan, mensosialisasikan, memasyarakatkan Al-Quran dalam lingkup kehidupan keluarganya dan juga tetangganya dan juga dimanapun dia berada. Dia akan terus melakukan itu. Kemudian tentu saja bagaimana generasi terdahulu membina dirinya. Bagaimana generasi terdahulu mendidik keluarganya. Yang dikedepankan adalah dirasatul islami lil ilmi wal amal. Jadi studi Islam, mempelajari keislaman, mendalami keislaman sebagai ilmu dan amal sekaligus. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, Nabi itu mengarahkan bahwa wahyu itu untuk dirinya. Begitu pula, karena ini amanah yang harus disampaikan wahyu ini kepada umatnya, Rasulullah pun juga mengajarkan, menyampaikan kepada umatnya. Ketika sahabat menerima tentang ajaran Islam, mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendudukkannya adalah ketika Rasulullah membacakan ayat, menyampaikan wahyu kepada sahabatnya, mengajarkan Al-Quran kepada sahabatnya, semua sahabat sikapnya juga sama. Kata Umar ibn Khattab begitu mendengar, ayat ini adalah untukku. Ayat ini memberikan nasihat untukku. Ini menunjukkan bahwa setiap kajian, apa yang dikaji, difahami dari Al-Quran, bukan untuk menjustifikasi kesalahan orang lain. Ketika mendengarkan Al-Quran, bukan yang teringat adalah tetangganya, saudaranya, temannya. Oh, teman saya persis seperti apa yang digambarkan dalam ayat ini. Pelit, susah ngasih orang lain. Punya harta menggenggam bagaikan menggenggam air hendak menetes. Sehingga setiap mendengarkan kajian tentang sedekah, tentang infak, kemudian yang diingat adalah tetangganya, temannya, saudaranya yang pelit. Sementara ayat ini adalah untuk kita. Jadi yang dikedepankan adalah agar ayat yang kita dengar, ayat yang kita fahami itu adalah manfaatnya mendatangkan kebaikan. Banyak kebaikan adalah arahkan setiap kajian itu adalah untuk diri kita. Bahwa ayat, hadis, istimbat tentang hukum, ketentuan tentang hukum, kesimpulan tentang ayat dan hadis itu, fawaidul hadis yang didapatkan adalah untuk dirinya. Dan kemudian kita harus amalkan apa yang sudah kita kaji, apa yang sudah kita fahami itu. Jangan sampai kemudian berjalan sebagaimana yang kita lihat dalam kehidupan kita. Kita belajar di kampus, kemudian
kita buat makalah, kita presentasi, kita mendapatkan nilai, kemudian ikut UAS, kemudian ujian, kemudian tesisnya diujikan, selesai, kemudian disertasinya diujikan, selesai, mendapatkan nilai. Kalau hanya sebatas itu, itulah yang kemudian mempelajari ilmu hanya sebatas sebagai sebuah studi. Jadi filenya itu hanya tersimpan di otak, tapi tidak diamalkan dalam kehidupan. Islam mengajarkan, sahabat Nabi mengajarkan, generasi Qur'ani itu melakukannya bentuknya adalah ayat itu dipelajari, hadis itu difahami, dan kemudian otomatis menjadi amalan kehidupannya. Bahkan dikisahkan, sahabat Nabi itu membaca Al-Quran, ada yang 1 hari 1 juz, itu yang malas, 1 hari 1 juz, sebulan sekali khatam Quran. Kemudian yang rajin 1 hari 6 juz, sepekan sekali khatam Quran. Kemudian yang paling rajin ada yang 3 hari khatam Quran, berarti 1 hari 10 juz. 3 hari khatam 30 juz. Ada yang 1 hari khatam Quran. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dengan terus tertib ayat, tertib surat itu terus dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Begitu pula mentadaburi Al-Quran juga terus dilakukan. Membaca Al-Quran 11 ayat, di waktu kali yang lain di luar tadarus, dibaca 11 ayat, dan kemudian dibaca 10 ayat, dan kemudian difahami ayat itu sampai mendapatkan pemahaman yang benar, dan kemudian selama 10 hari berupaya untuk diamalkan. Sesudah diamalkan selama 10 hari ayat yang ditadaburi itu baru kemudian dilanjutkan ayat yang 11 sampai yang ke-20. Kemudian difahami lagi sampai kemudian mendapatkan pemahaman yang benar, dan kemudian diamalkan sampai 10 hari ke depan. Sudah diamalkan, baru dilanjutkan lagi. Seperti itulah dirasatul islami lil ilmi wal amal. Karakter generasi Qur'ani adalah mempelajari Islam, mendalami Islam sekaligus menjadi amalan. Kemudian yang kedua, al-inqita'ut tam 'anil madil jahili. Jadi memutus masa lalu jahiliyah secara maksimal. Apapun ciri-ciri jahiliyah dalam kehidupannya, bentuk kekhilafan yang selama ini dilakukan, maka kemudian berupaya untuk memutusnya, meninggalkan. Ini adalah sikap generasi Qur'ani. Kemudian al-wuqufu amamal Qur'ani mauqiful jundi amamal qa'idi. Mempersiapkan diri di hadapan Al-Quran, artinya bersikap diri di hadapan Al-Quran dengan seperti sikapnya prajurit di hadapan komandan. Jadi apa yang dikedepankan? Yang dikedepankan sahabat Nabi itu, generasi Qur'ani itu adalah kalau Al-Quran sudah bicara, kalau Al-Quran sudah menjelaskan, yang dilakukan adalah saya dengar, saya kaji, saya fahami, sampai kemudian mendapatkan pemahaman yang benar, dan kemudian disikapi dengan sami'na wa ata'na. Jadi begitu cara generasi Qur'ani mensikapi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ada 3 poin tadi. Kemudian dalam pertemuan bahasan kali ini, untuk mewujudkan itu semuanya, ciri-ciri generasi Qur'ani itu seperti apa, maka kemudian ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah itu seperti apa? Nanti kita akan bahas berikut pada sesi yang kedua, dan di penghujung sesi yang pertama ini, bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan materi kajian pada kesempatan kali ini, materi PDF insya Allah saya akan siapkan. Bagi yang menginginkan bisa menghubungi ke nomor kru IKTV
0813-8968-0884. Saya ulang kembali, untuk mendapatkan kajian PDF-nya bisa menghubungi nomor kru IKTV 0813-8968-0887. Baik, informasi ini nanti akan saya sampaikan ulang untuk sesi berikutnya, dan para pemirsa silahkan ikuti terus untuk langkah-langkahnya seperti apa yang dituntut oleh calon generasi Qurani kepada kedua orang tuanya. Kita sebagai orang tua mesti seperti apa, harus seperti apa. Ini nanti peran yang dituntut dari orang tua terhadap anak-anak kita, itu apa saja kita harus paham. Oleh karena itu, ikuti terus dan ikuti yang satu ini. وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي